The Still, bahasa Sudah Ibu. udah. Udah Bu. The Still. Bahasa Belanda artinya sang gaya. Karena kalau di bahasa Inggrisin sebenarnya the style. The Still. Gaya ya, still gaya, style gaya gitu. Atau lebih dikenal dengan nama neoplastisisme. Neoplastisisme adalah gerakan seni yang berasal dari Belanda yang munculnya tahun 1917. Sejarah The Still ini tidak pernah dilepaskan dari peristiwa bersejarah yang terjadi pada saat yang sama adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama di mana yo? Mulainya apa yang terjadi? Masih pada ingat nggak sih? Sabella, Perang Dunia Pertama ingat nggak? Kenapa? Apa yang terjadi? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan bangsa barat datang ke Indonesia. Ngarang. Perang Dunia Pertama, woi, di Eropa. Diajarin nggak sih di SMA? Pada lupa. Penembakan Pangeran Austria, tau nggak? Lupa ya. Pokoknya perangnya itu Jerman, biasa lah ya, Jerman melawan lainnya. Gitu. Jerman melawan Inggris, melawan Prancis. Gitu. Ini barengan nih tahun 1917. 1917 sampai 1921 perang pertama tuh. Kemudian tapi pada saat yang bersamaan gitu ya di Belanda ini dia lahir sekelompok seniman kebangsaan Belanda yang sebenarnya sih kalau gaya itu tuh mungkin dikatakan populer ya karena nggak pernah tuh misalnya berhenti banget deh di tahun 1931 tuh enggak, karena dia pasti mempengaruhi gaya lain. Antara dia ngasih ke arah yang positif, diteruskan, ditambahkan, atau benar-benar diprotes gitu. Selalu kayak gitu ya. Gerakan modern tuh seperti itu. Jadi antara protes atau disempurnakan. Ya, terus ditandai juga dengan jurnal yang diterbitkan oleh kritikus atau pelukis Theo van Doesburg. Dia itu nulis di situ menyebutkan di jurnal tersebut dia menuliskan istilah the still di jurnal tersebut. Makanya orang jadi ada gaya baru nih the still ini, the style. Kemudian anggota kelompok ini adalah pelukis ini terkenal sekali ya, Piet Mondrian. Kemudian Bart van der Lek itu dia juga arsitek, pelukis tapi juga ya desainer lah gitu. Dan arsitek ini yang terkenal Gerrit Rietveld dan JGP Oud. Kemudian filosofi seni yang menjadi dasar bagi hasil karya kelompok ini dikenal sebagai neoplastisism atau kalau kita direct translate ya, kita translate gitu, seni plastik baru karena mereka mulai menggunakan bahan plastik untuk furniture atau untuk elemen interiornya. Ya, yang tadinya kayu-kayu melulu, batu bata melulu gitu kan ya. Kalau kita ingat pembahasan 2 minggu terakhir kan kita bahas si info yang semuanya harus ngelekuk-lekuk, semuanya kembali ke alam, ke gaya organik gitu kan, ke apa? Ininya nih, bentuknya yang organik, gitu kan, bunga, kupu-kupu, terus daun, terus ini tangkai yang merambat gitu kan, cantik, semuanya itu harus cantik. Nah kalau ini benar-benar kebalikannya gitu, semuanya garis-garis doang, kaku, hampir dikatakan simple banget gitu ya, beda banget, jauh banget dari si Art Nouveau gitu. Dan adanya di Belanda karena ya suatu bentuk protes dia bro, protes sama bentuk dari Art Nouveau gitu. Kenapa sih semuanya harus meliuk-liuk, kenapa sih semuanya harus mahal? Ini ada loh bahan baru yang bisa jadi murah, plastik ya gitu. Karakter The Still. Secara umum gerakan The Still dipengaruhi oleh seni lukisan kubisme. Apa itu kubisme? Syafana, paham nggak kubisme? Kubisme itu gimana sih bentuk-bentuknya?
Yang kayak kubus-kubus gitu, Bu. Maaf, Bu, kurang paham. Gampang. Kubus, oke. Kubus tuh bentuk apa sih? Kotak. Kotak. Bisa diukur nggak? Bisa. Bisa. Terus kaku nggak bentuknya? Kaku. Kaku. Artinya apa? Geometris ya. Kubisme tuh itu istilah kaku, geometris, menghindari lekukan gitu kan ya. Pokoknya semuanya serba bisa dibikin pakai penggaris lah gitu istilahnya ya. Tuh, dia sangat dipengaruhi sama seni lukisan ini. Kalau kalian mau menambah ilmu nih, lukisan kubisme itu bapaknya namanya Picasso. Pernah dengar nggak Picasso? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah ya, Picasso ya. Harus tahu nih, pelukis-pelukis terkenal di dunia itu siapa aja. Karena itu nanti banyak hubungannya sama interior. Ya. Oke, kemudian para seniman The Still ini ingin menggambarkan dunia melalui simplifikasi dari bentuk-bentuk untuk memperoleh esensinya. Jadi menurut mereka gaya-gaya seperti art and craft, terus art nouveau yang semuanya serba meliuk, semuanya serba harus cantik, semuanya harus lekukan, semuanya harus handmade yang mengagumkan skill dan nilai seninya itu udah deh dipinggirin dulu gitu. Karena kadang itu nggak ada esensinya gitu. Kayak buat apa kamu bikin kursi yang meliuk-meliuk tapi pas didudukin juga nggak nyaman gitu. Cuman mahal doang gitu. Esensinya di mana? Nggak ada. Mereka tuh mengkritik yang seperti itu ya, gaya-gaya yang seperti itu. Kemudian dengan tambahan dia nggak usah ngasih detail apapun. Seperti art and craft dan art nouveau itu yang namanya detail itu penting banget. Gitu kan kayak ini kaki kursi ini sebenarnya lurus aja tuh udah ada fungsinya gitu kan. Buat duduk udah ada nih. Tapi kok kurang cantik ya gitu. Oke, kita tambahin detail deh. Kasih lekukan di bagian kakinya walaupun itu nggak ada fungsinya sama sekali gitu. Si lekukan detail di kaki gitu. Kalian kan sekarang lagi bikin ini ya furniture meja ya. Iya, Bu. Nah di sini juga kalian bisa masukin nih kadang-kadang yang lurus-lurus aja itu sambungan. Kalian lagi belajar sambungan ya. Sambungan itu bisa menjadi detail. Gitu nggak? Ada omongan kayak gitu nggak Pak Adin ya? Pak Adin sama Bu Gege ya kalian? Itu Iya, Bu. sempat nggak diomongin kayak gitu? Sambungan bisa jadi detail. Sempat, Bu. Ini pada saat itu karena jomplang gitu ya dari gaya art nouveau terus ke The Still ini yang tadinya segalanya tuh segala bagian dari furniture itu adalah detail, ini yang jadinya nggak ada ukiran apapun ya bilangnya nggak ada detail di situ. Padahal setelah berkembang yang namanya sambungan aja menjadi detail gitu ya. Jadi tapi karena bener-bener simple nih ya gayanya, dianggapnya nggak ada detail. Hal ini terlihat karya mereka yang secara umum hanya menggunakan garis-garis lurus, vertikal, horizontal, atau bentuk-bentuk persegi. Nah ini ya di highlightnya di situ. Kemudian ini lebih lagi. Mereka membatasi diri dengan hanya memakai 3 warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Ini kayaknya kesukaannya Fadli nih. Fadli juga sukanya kayak gini. Pakai warna primer. Warna merah, kuning, dan biru. Lainnya Mbak serahkan ke warna hitam, putih, abu-abu. Jadi gitu. Warnanya kaku banget. Nggak ada tuh turunan. Kan kadang-kadang saya waktu kalian belajar di mana gitu. Turunin dikit dong warna merahnya. Jangan primer banget. Tambahin sedikit putih atau tambahin sedikit hitam gitu kan. Ya kan? Itu ngasih esensi lebih lah gitu. Kalau ini benar-benar udah setia aja sama warna primer. Warna merah, kuning, biru. Gitu. Hasilnya seperti apa sih sebenarnya The Still ini? Nah, ini nih. Pernah lihat nggak sih lukisan ini? Ini yang bikin namanya Piet Mondrian. Savana pernah lihat nggak lukisan ini, Savana?
Belum pernah sih Bu, tapi sering ada di kayak ruangan-ruangan gitu Bu, di Pinterest. Ya kan, ya itu maksud Iya. saya. Maksudnya tidak perlu langsung melihat lukisannya ya. Saya juga harus nunggu S2 baru lihat, enggak sih, lulus S2 baru lihat lukisan ini langsung. Dan sebenarnya kecil-kecil aja cuma segini. Gitu ya. Cuman entah gimana, kayak yang saya pernah bahas kan, kalian waktu pertama kali gambar apa sih yang digambar? Yang 2 gunung gitu kan, 2 gunung, matahari gitu. Sama lukisan ini pun kayak saya nggak pernah lihat langsung, tapi kok saya kayaknya pernah lihat ini elemen-elemen seperti ini di mana ya gitu. Pasti ada deh kalian jalan-jalan kemana gitu ya, ke mall apa, ke toko apa, itu tuh ada ini gitu. Mungkin tidak harus persis seperti ini ya, cuman paling nggak garis-garis seperti itu, ada unsur warna hitam, abu-abu putih, kemudian kalaupun mau memberi warna, sedikit warna itu warnanya warna primary. Dan benar-benar lukisannya simpel banget, ini garis-garis doang.